Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Pamungkas dengan NIM 2024101110 dari kelas Data Mining A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil tugas saya yang saya kerjakan mengenai modul 4 dan 5 praktikum data mining, yaitu tentang classification tree. Nah, sebelumnya, apa sih itu classification tree? Classification tree itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk memprediksi kelas pada suatu dataset. Nah, tujuannya adalah untuk mempelajari pola dari suatu dataset tersebut. Langsung saja ke soalnya. Di sini terdapat soal ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, 5 Indian diabetes, breast cancer, dan hitunglah akurasinya berdasarkan confusion metric dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita memerlukan beberapa library yang diperlukan nantinya. Di sini ada library NumPy, lalu ada library Pandas, lalu ada library sklearn, dan ada library matplotlib import pyplot spld. Nah, untuk sklearn-nya sendiri terdapat beberapa function yang diperlukan. Di sini diantaranya ada function dataset, function tree, ada function load wine dan load breast cancer. Ini digunakan untuk menampilkan atau memanggil data wine dan breast cancer dari data CSV. Lalu ada function train test split, di mana function ini digunakan untuk nge-split atau membagi dataset untuk dijadikan sebagai data training dan data testing. Nah, selanjutnya ada function conversion metric. Function ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak mana hasil prediksi data yang benar dan mana hasil prediksi data yang salah. Selanjutnya ada function decision tree classifier, di mana function ini untuk membuat decision tree-nya. Terus ada function accuracy score, di mana function accuracy score ini digunakan untuk menghitung akurasi dari model atau untuk mengetahui seberapa akurasi dari algoritma decision tree yang telah dikerjakan. Untuk dataset yang pertama yaitu dataset Y. Pertama kita perlu untuk membuat variabel terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat variabel data underscore wine. Setelah itu mengimport data wine menggunakan library sklearn, kemudian ditampung ke dalam variabel wine data wine, dan kemudian data yang udah di-load tadi, data wine yang udah di-load tadi, kemudian dijadikan sebagai data frame. Nah, setelah itu kita print datanya. Di sini ada feature names. Feature name ini untuk menampilkan kolomnya itu apa saja. Lalu ada shape. Shape ini untuk mengetahui berapa banyak data per baris dan jumlah kolomnya. Lalu ada height. Height ini untuk menampilkan 5 data teratas. Nah, hasilnya seperti ini. Feature name yang merupakan kolomnya itu apa saja. Lalu ada dataset shape. Shape ini artinya dataset ini memiliki 178 baris dan 13 kolom. Nah, untuk datasetnya seperti ini. Selanjutnya, membuat variabel X dan variabel Y. Nah, untuk variabel X ini digunakan untuk menampung values dari variabel Y. Nah, nilai X-nya itu didapat dari slicing semua data pada baris dan kolom indeks ke-0 sampai ke-13. Nah, untuk variabel Y digunakan untuk menampung kelas atau data target. Nah, tahap selanjutnya melakukan split pada variabel X dan Y tadi. Untuk menjadi data train sama data testnya. Nah, untuk sintaksnya seperti ini. Jadi, X train 1, X test 1, Y train 1, Y test 1 ini merupakan nama variabel, terus menggunakan function
train test split, di mana di sini memasukkan variabel X, lalu ada variabel Y, lalu test size-nya 0,2, di mana test size ini sesuai dengan permintaan soal menggunakan data testing 20%, dengan menggunakan random state 100, yang artinya fungsinya ini agar nantinya data yang display itu tidak berubah tetap. Nah, di sini yang membedakan antara 1, 2, dan 3 ini adalah pada data test size-nya. Di sini menggunakan data testing 20% atau 0,2, lalu yang kedua menggunakan data testing 30% atau 0,3, dan yang ketiga menggunakan data testing 40% atau 0,4. Selanjutnya, memanggil function untuk classification tree-nya. Nah, caranya adalah dengan membuat variabel. Di sini saya menggunakan nama CLF main model, lalu menggunakan function untuk classification decision tree-nya, yaitu menggunakan function decision tree classifier, lalu sama memakai random state agar nanti datanya tidak berubah. Setelah itu variabel CLF main model tadi bakalan diisi sama data X train 1 sama Y train 1 yang di awal tadi. Nah, untuk selanjutnya, ketika ingin mendapatkan nilai prediksinya, di sini bisa membuat variabel terlebih dahulu untuk menampung hasil prediksi data dengan data yang ada di variabel X test tadi, menggunakan function predict ini. Kemudian di print, dan untuk mendapatkan nilai confusion matrix-nya menggunakan function confusion matrix dengan value dari variabel Y test 1, lalu ada value dari variabel Y predict 1, dan ditampung dalam variabel CM1. Lalu setelah itu di print, dan selanjutnya untuk mendapatkan nilai akurasi atau skor akurasinya menggunakan fungsi akurasi score dari sklearn. Setelah itu fungsi ini akan diisi dengan atau menggunakan value dari variabel YT1 dan YPredict 1. Setelah itu di print dan akan menghasilkan nilai yang seperti ini, di mana outputnya ini adalah hasil prediksi data testing dengan persentase 20%. Nah, di sini terdapat beberapa kelas, yaitu kelas 0, ada kelas 0, ada kelas 1, dan ada kelas 2. Nah, untuk conversion matrix-nya menghasilkan output matriks 3x3 dengan data baris pertama tidak ada data yang menyimpang. Lalu baris yang kedua terdapat 2 data yang menyimpang dan 2 data lainnya lagi. Lalu baris yang ketiga terdapat 1 data yang menyimpang dan 3 data yang lain yang menyimpang juga. Nah, untuk skor akurasinya dari data testing 20% di sini memiliki skor akurasi 0,78 atau jika dipersenkan itu menjadi 78%. Selanjutnya, untuk menampilkan tree atau untuk ngeplot pohon keputusannya, kita bisa menggunakan tree.plot tree dengan value CLF main model, data yang ada di variabel CLF main model, dan akan menghasilkan output seperti ini. Nah, untuk agar bisa mudah dibaca atau mudah dipahami, kita bisa merepresentasikan hasil pohon keputusan tadi menjadi teks menggunakan ini tree export text. Nah, hasilnya akan seperti ini, di mana ketika datanya itu kurang dari 755, dia akan
termasuk ke fitur 12, dan ketika datanya kurang dari 1,29 dia akan termasuk ke fitur 6, dan ketika datanya kurang dari 1,00 dia akan masuk ke fitur ke-10, dan ketika semua datanya itu masuk ke dalam fitur ini, dia akan termasuk ke golongan atau ke kelas 2. Untuk selanjutnya, nah di sini terdapat data testing, untuk data testing dengan persentase 30%. Nah, untuk data testing dengan persentase 30% ini yang membedakan dengan data testing 20% tadi adalah penggunaan nama variabel yang saya gunakan di sini untuk menampung data testing 30%-nya. Nah, di sini yang membedakan adalah variabel ini. Y predik 2, terus di sini ada untuk conversion metric, dan di sini ada untuk akurasi skornya. Nah, untuk hasil data testing 30%, di sini terdapat sama seperti tadi. Yang pertama yaitu kelas 0, ada kelas 1 dan kelas 2. Dan untuk conversion matrix-nya masih sama seperti tadi, memiliki matriks 3x3, di mana untuk baris data yang pertama tidak ada data yang menyimpang, dan baris data yang kedua ada 2 data yang menyimpang dan 2 data lainnya yang menyimpang. Lalu baris yang ketiga ada 1 data yang menyimpang dan 4 data lain yang menyimpang. Nah, untuk skor akurasinya di sini menghasilkan 0,83%, 0,83 jika dipersenkan akan menjadi 83%. Selanjutnya, untuk menampilkan tree ataupun keputusannya, dia akan seperti ini. Dan untuk agar mudah dibacanya atau mudah dimengerti, dia bisa menggunakan tree export text sama seperti tadi. Nah, begitu juga dengan data testing dengan persentase 40%. Nah, untuk yang membedakannya seperti tadi sama dengan yang pertama dan kedua tadi pada penamaan variabelnya. Di sini saya menggunakan variabel Y predik 3, lalu ada untuk conversion metric-nya ada CM3, untuk accuracy score-nya ada akurasi 3. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk data testing dengan persentase 40%, di sini terdapat kelas 3 kelas, yaitu kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Untuk conversion matrix-nya dari data testing 40%, dia memiliki matriks 3x3 dengan data pada baris pertama tidak ada yang menyimpang, data pada baris kedua ada 3 data yang menyimpang dan 2 data lainnya yang menyimpang, lalu data pada baris yang ketiga ada 1 data yang menyimpang dan 4 data lainnya yang menyimpang. Nah, untuk skor akurasinya di sini menghasilkan 0,86, atau jika dipersenkan dia akan menghasilkan 86% skor akurasi dari data testing 40%. Nah, jika ingin menampilkan tree-nya, dia akan jadi seperti ini. Dan untuk ekspor pada teksnya, nah dia akan menghasilkan sama seperti yang tadi. Selanjutnya, dataset diabetes. Nah, untuk yang kedua, dataset diabetes. Karena dataset diabetes ini menggunakan file CSV, maka datanya di sini akan dipanggil dengan menggunakan pandas read CSV. Lalu file CSV-nya diabetes CSV. Setelah itu memanggil variabel-variabelnya atau memanggil feature name-nya yang merupakan kolom dari data CSV ini. Lalu ada shape untuk mengetahui jumlah data atau baris dan jumlah kolomnya. Dan yang terakhir menggunakan function head untuk
menampilkan datasetnya. Nah, di sini feature names, dia memiliki beberapa kolom, diantaranya ada pregnancies, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes physical function, age, dan outcome. Nah, untuk dataset setnya, dia memiliki 768 baris data dan memiliki 99 kolom data. Lalu untuk datasetnya sendiri seperti ini. Karena tadi menggunakan function head, jadi yang ditampilkan hanya 5 data teratas. Selanjutnya, pembuatan variabel X dan Y. Nah, untuk pembuatan variabel X dan Y ini menggunakan data diabetes.ilog, di mana ilog ini merupakan function yang akan memilih data berdasarkan indeks dengan slashing seperti ini. Nah, seperti yang tadi, langkah yang pada data pertama tadi, langkah selanjutnya melakukan split pada data X dan data Y. Nah, seperti sebelumnya, menggunakan data testing 20%, 30%, dan 40%. Sehingga untuk test size-nya ini menggunakan 0,2, 0,3, dan 0,4. Dengan membedakan nama variabel di setiap persentase data testingnya. Nah, selanjutnya memanggil function untuk classification tree-nya. Nah, di sini seperti tahap awal atau langkah awal tadi, yang pertama adalah membuat variabel. Di sini saya menggunakan variabel CLF diabetes model, lalu menggunakan function untuk classification decision tree-nya, yaitu function decision tree classifier. Lalu di sini memakai random state agar datanya nanti yang di-split tidak berubah-ubah. Lalu setelah itu variabel CLF diabetes modelnya nanti akan diisi dengan data pada variabel X train 1 dan data pada variabel Y train 1. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai prediksinya, membuat variabel Y predik 1 untuk menampung hasil prediksi data yang ada di variabel X test 1 menggunakan function predict. Lalu di print, setelah itu sama dengan predik 1 untuk mendapatkan nilai conversion metricnya, membuat variabel CN1 untuk menampung value dari variabel YT1 dan Y predik 1 dengan menggunakan function conversion metric. Nah, dan setelah itu di print, lalu sama begitu juga untuk akurasi skornya. Di sini menggunakan function accuracy score dengan value YT1 dan Y predik 1. Setelah itu di print hasilnya dan akan menghasilkan output yang seperti ini. Untuk hasilnya di sini hasil dari data testing dan dengan presentase 20% dari dataset diabetes, dia memiliki kelas 0 dan kelas 1. Lalu untuk conversion matrix-nya dari data testing 20%, dia memiliki matrix 2x2 dengan pada baris pertama memiliki 1 Lalu untuk conversion matrix-nya dari data testing 20%, dia memiliki matrix 2x2 dengan baris pertama memiliki data yang menyimpang ada 18, lalu baris kedua terdapat 27 data yang menyimpang. Nah, untuk skor akurasinya di sini menghasilkan 0,70 yang jika dipersentasekan dia akan menghasilkan nilai 70%. Nah, untuk menampilkan tree-nya atau untuk mendapatkan plot
pohon keputusannya, kita bisa menggunakan tree.plot3, lalu dengan value dari data variabel CLF diabetes model. Kita akan mendapatkan tree seperti ini. Nah, jika ini kan kalau misalnya akan dipahami atau dibaca itu kan masih kesulitan. Untuk itu kita bisa menggunakan representasi dari tree ke teks, menggunakan tree export text, dan akan menghasilkan hasil yang seperti ini. Lalu untuk data testing, dengan persentase 30% dari dataset diabetes, sebenarnya sama seperti yang awal tadi, cuma yang membedakan itu ada di penamaan variabel yang digunakan. Di sini untuk mendapatkan nilai predik, saya menggunakan variabel predik 2 untuk menampung nilai predik, lalu untuk mendapatkan nilai confusion matrix-nya saya menggunakan CM2, lalu untuk mendapatkan nilai accuracy score-nya saya menggunakan variabel akurasi 2 untuk menampung datanya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi pada data testing dengan persentase 30% dia menghasilkan atau menemukan ada 2 kelas, yaitu kelas 0 dan kelas 1, di mana untuk conversion matrix dari data testing 30% dia ada menghasilkan matrix 2x2 dengan baris data yang pertama itu ada 35 data yang menyimpang, lalu baris data yang kedua itu ada 38 data yang menyimpang. Nah, untuk skor akurasi dari data testing 30%, dia menghasilkan 0,68 yang jika dipresentasikan akan menjadi 68%. Setelah itu, untuk mendapatkan atau menampilkan tree-nya menggunakan tree.plot3 dengan variabel atau dengan value data dari variabel CLF diabetes model dan akan menghasilkan keputusannya seperti ini. Selanjutnya, ketika ingin menerjemahkan atau merepresentasikan pohon tree tadi yang telah dibaca ini menggunakan tree export text dan akan menghasilkan data atau hasil pembacaan data pada pohon tree yang sebelumnya. Selanjutnya, untuk data testing dengan presentase 40% pada data dia. Kok sequence? Selanjutnya, untuk data testing dengan persentase 40% pada dataset diabetes, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, di sini saya membedakannya hanya dengan pada penggunaan nama variabelnya. Untuk menampung data prediknya, saya menggunakan variabel predik 3, untuk menampung data confusion matrix-nya, saya menggunakan variabel CM3, dan untuk menampung
data accuracy score, saya menggunakan variabel akurasi 3. Nah, seperti ini datanya. Di sini untuk hasil data testing dengan persentase 40%, terdapat 2 kelas yang berbeda, yaitu kelas 0 dan kelas 1. Lalu untuk conversion matrix dari data testing 40%, sini memiliki baris data yang pertama. Pada baris data yang pertama ada 47 data yang menyimpang, lalu pada baris data yang kedua ada 39 data yang menyimpang. Nah, untuk skor akurasinya di sini menghasilkan 0,72 atau jika dipersenkan akan menjadi 72%, yang merupakan skor akurasi dari data testing 40% pada dataset diabetes. Nah, setelah itu untuk mendapatkan atau menampilkan nilai tree atau pohon keputusannya bisa menggunakan tree.plot_tree. Lalu untuk value-nya menggunakan data pada variabel GLF diabetes model. Nah, datanya akan jadi seperti ini atau pohon keputusan atau tree-nya. Nah, jika ingin memahami dengan lebih mudah, kita bisa menggunakan function tree export text, di mana dari data atau dari tree yang sebelumnya tadi direpresentasikan menjadi teks seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada data set breast cancer. Nah, untuk yang ketiga, dataset breast cancer, caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita perlu untuk membuat variabel terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan variabel data breast cancer, lalu load data breast cancer dari CSV yang digunakan, lalu membuat variabel breast cancer untuk menampung data yang telah di-load tadi yang akan dijadikan sebagai data frame. Setelah itu print feature names, lalu ada dataset shape, lalu ada dataset di mana feature names ini merupakan untuk menampilkan kolomnya apa saja, lalu ada shape yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah data berbaris dan kolomnya, lalu ada function head untuk menampilkan 5 data teratas dari dataset. Nah, untuk hasilnya dia akan seperti ini. Jadi dataset breast cancer memiliki feature names atau kolom yang terdiri dari mean radius, mean texture, mean perimeter, mean area, dan sebagainya. Dan untuk dataset shape-nya dia terdiri dari 569 baris data dan 30 kolom data. Nah, untuk datasetnya seperti ini. Setelah itu membuat variabel X dan variabel Y. Nah, untuk variabel X sendiri, dia nantinya akan digunakan untuk menampung value dari variabel breast cancer, di mana nilai X ini didapat dari slicing semua data pada baris dan kolom indeks ke 0 sampai ke 30. Lalu untuk variabel Y, dia akan digunakan untuk menampung target dari atau kelas yang ada pada data breast cancer. Nah, setelah itu kita bisa melakukan split pada variabel X dan Y menjadi data train sama data testingnya. Nah, seperti yang tadi, di sini yang membedakan adalah pada penamaan variabelnya. Di sini untuk variabel X train 1, T1, train X, Y train 1 dan Y T1 dia digunakan untuk menampung split pada data testing presentase 20% atau 0,2, lalu
untuk variabel X train 2, Y test 2, Y train 1. Dan Y test 1 dia akan digunakan untuk menampung split pada data dengan persentase data testing 30% atau 0,3. Dan untuk variabel X train 3, X test 3, Y train 3, dan Y test 1 ini digunakan untuk menampung split data dengan persentase data testing 40% atau 0,4. Nah, selanjutnya memanggil function untuk classification tree-nya, di mana di sini yang pertama adalah membuat variabel. Di sini saya menggunakan variabel BC model, di mana BC ini merupakan breast cancer, menggunakan function decision tree classifier, lalu menggunakan random state untuk agar nantinya data yang di split itu tidak berubah. Setelah itu variabel GLF BC model ini nantinya akan diisi sama dengan data pada variabel X train 1 dan data pada variabel Y train 1. Nah, untuk mendapatkan data prediknya, di sini saya menggunakan variabel Y predik 1 untuk menampung hasil prediksi data yang ada pada variabel X test 1 dengan menggunakan function predik. Lalu setelah itu di print. Begitu juga untuk mendapatkan nilai confusion matrix-nya, saya menggunakan variabel CM1 untuk menampung data atau nilai confusion matrix-nya dengan menggunakan matrix dengan menggunakan function confusion matrix, lalu value-nya dari data dari variabel Y test 1 dan juga Y predik 1, lalu di print. Selanjutnya untuk accuracy score-nya saya menggunakan variabel akurasi 1 untuk menampung data yang dari akurasi score-nya. Setelah itu di print dan akan menghasilkan hasil yang seperti ini. Nah, untuk hasil data testing dengan persentase 20% pada data set breast cancer, dia akan menghasilkan dua kelas yang berbeda, yaitu kelas 0 dan kelas 1, di mana untuk confusion matrix-nya dia menghasilkan matriks 2x2, dengan baris data yang pertama itu terdapat 4 data yang menyimpang, dan baris data yang kedua terdapat 2 data yang menyimpang. Nah, untuk skor akurasinya dia menghasilkan 0,94, atau jika dipersenkan akan menghasilkan 94%, yang merupakan skor akurasi dari data testing 20%. Setelah itu, untuk tree-nya, dia akan memiliki tree yang seperti ini, dan untuk representasi tree ke teks, dia akan mendapatkan data yang seperti ini dari tree yang telah didapatkan tadi. Setelah itu, untuk data testing 30% sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yang membedakan hanya di penamaan variabelnya saja. Di sini saya menggunakan variabel Y predik 2 untuk menampung data predik. Saya menggunakan, lalu ada CM2 untuk menampung confusion matrix-nya, lalu saya menggunakan variabel akurasi 2 untuk menampung akurasi skornya. Lalu akan mendapatkan hasil yang seperti ini dengan hasil data testingnya dengan persentase 30%. Ada dua kelas yang berbeda, kelas 0 dan kelas 1 seperti yang sebelumnya. Lalu untuk confusion matrix-nya ada matriks 2x2, di mana pada baris yang pertama ini terdapat 5 data yang menyimpang, untuk baris yang kedua terdapat 3 data yang menyimpang. Lalu untuk skor akurasi dari data testing 30% pada dataset breast cancer. Lalu untuk skor akurasi dari
Lalu untuk skor akurasi dari data testing 30% pada dataset breast cancer, dia menghasilkan 0,95 atau jika dipersenkan menjadi 95%. Dan untuk tree-nya, tree dari decision matrix yang telah dilakukan, dia akan menampilkan bentuk tree yang seperti ini. Dan jika direpresentasikan ke teks, dia akan menghasilkan data yang seperti ini. Nah, yang terakhir, untuk data testing 40% pada dataset breast cancer. Di sini sama seperti yang sebelumnya tadi, yang membedakan hanyalah pada penamaan variabel yang digunakan. Dan akan menghasilkan seperti ini untuk hasil data testing dengan persentase 40%, dia memiliki dua kelas yang berbeda, yaitu kelas 0 dan kelas 1. Lalu untuk confusion matrix-nya, terdapat matriks 2x2 dengan baris yang pertama itu terdapat 10 data yang menyimpang, lalu baris yang kedua terdapat 8 data yang menyimpang. Dan untuk skor akurasinya, dia menghasilkan skor akurasi 0,92 atau jika dipersenkan menjadi 92% dari data testing 40%. Nah, untuk menampilkan tree-nya menggunakan tree.plot dengan data pada variabel GLF feature model dan akan menghasilkan pohon keputusan atau tree yang seperti ini. Dan jika ingin menampilkan bentuk teks dari pohon tree-nya, bisa menggunakan function tree.export_text dengan value variabel dari GLF feature model. Lalu di print dan akan menghasilkan data yang seperti ini. Sekian penjelasan modul classification tree dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.